Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, tetaplah sabar. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan, dan hari di mana kami mengalami mujizat Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan urapi kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, jelas dikatakan sabarlah terhadap semua orang. Tidak dikatakan satu atau dua orang, tapi sabarlah kepada semua orang. Itu pesan firman Tuhan. Saudara, kehidupan di masa-masa sekarang ini, di mana banyak tantangan, tekanan, dan proses kehidupan, diperlukan sebuah kesabaran untuk kemudian menjalaninya. Orang yang sabar akan membuat dirinya mampu menguasai diri dan tidak mudah terpengaruh dengan perkataan orang ataupun dengan keadaan. Jadi saudara, kalau kita bersabar, ada satu berkat yang akan kita terima yang semua orang belum tentu memilikinya. Pertanyaannya, apakah keuntungan jika kita memilikinya? Kesabaran akan membebaskan kita dari panas hati dan perbantahan. Rasul Yakobus menasehati kita, mengingatkan kita agar kita menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri kita, atau dengan kata lain, kita harus menjadi orang yang sabar. Kesabaran akan memampukan seseorang, akan memampukan kita untuk kemudian menguasai setiap keadaan, setiap suasana. Bahkan orang yang sabar, orang itu akan melihat pembelaan Tuhan. Untuk itu saudara, milikilah kesabaran, supaya kita jangan marah lalu kemudian berbuat dosa. Saudara, kalau saudara ingat bagaimana kisah Musa membawa bangsa Israel selama 40 tahun menuju ke tanah Kanaan. Saudara, sudah dekat untuk tiba ke tanah Kanaan. Tapi di satu waktu Musa diperhadapkan dengan masalah. Alkitab bilang bangsa Israel itu bersungut-sungut. Mereka kehausan. Nah, waktu mereka bersungut-sungut, maka Alkitab mencatat Musa marah. Dia memukul bukit
di mana Tuhan bilang, perintahkan bukit itu, maka air akan keluar. Kata perintah dengan kata memukul itu satu hal yang berbeda. Tuhan bilang perintahkan, tetapi Musa karena marah dia pukul. Alkitab mencatat bahwa Musa melanggar kekudusan Tuhan, sehingga Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Alkitab mencatat Musa sudah bisa melihat tanah Kanaan, artinya jaraknya tinggal selangkah lagi. Tapi hanya karena Musa marah, tidak sabar, akibatnya dia berbuat dosa, tidak menikmati tanah Kanaan. Saudara, kesabaran adalah buah anak Tuhan yang benar-benar sudah dewasa rohaninya. Kalau kita memperhatikan seorang anak kecil, maka kita akan dapati bahwa mereka mudah sekali menangis, mudah sekali cemburu, benci, marah, bahkan menyerang satu sama lain. Mengapa hal demikian terjadi? Sebab mereka belum dapat menguasai diri mereka. Olehnya, jika kita saling membenci, saling cemburu, bahkan menyerang satu dengan yang lain, apa artinya saudara? Artinya kita belum dewasa. Artinya kita belum sungguh-sungguh. Artinya kita belum punya kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi atau keadaan yang mungkin dapat menggoncang kita, baik hati, pikiran ataupun jiwa, maka dengan kita dapat bersabar, itu akan memampukan kita menguasai, bahkan menstabilkan keadaan atau situasi segenting apapun itu. Apakah saudara sudah bersabar hari ini? Coba saudara pikirkan, renungkan baik-baik. Sebab kalau kita tidak punya kesabaran, kita berpotensi mengulang kembali apa yang Musa lakukan, sehingga kehilangan yang terbaik, kehilangan kesempatan hanya karena dia marah. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah kesabaran dalam hidup ini. Memang mungkin situasimu tidak enak, mungkin masalahmu besar, mungkin engkau dikecewakan, mungkin engkau difitnah. Tetaplah bersabar saudara. Waktu engkau bersabar itu artinya engkau mempercayakan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu, untuk menyelesaikan segala sesuatu yang tujuannya mendatangkan kebaikan. Saudara, untuk itu latihlah diri ini day by day untuk kita hidup dalam kesabaran. Dan saya percaya setiap saudara yang mendengarkan ini, engkau adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengalami kuasa, yang mengalami pertolongan, bahkan berkat Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami diingatkan untuk bisa bersabar. Sebab sabar itu punya kuasa yang luar biasa, berkenan di hati Tuhan, bahkan membuat kita tenang, dapat berpikir dengan baik, bahkan dapat mengambil keputusan dengan baik apabila kita hidup dalam kesabaran. Dan saya berdoa Tuhan Yesus berkati umat-Mu yang sampai hari ini bersabar menghadapi tantangan, fitnahan ataupun masalah. Aku percaya dia akan menyaksikan kuasa mujizat Tuhan. Dia akan menyaksikan berkat-berkat Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus
Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.